Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya ingin membahas tentang psikosomatis. Apa sih psikosomatis itu? Kenapa orang mengalami psikosomatis dan bagaimana penanganannya? Di sini saya mengambil referensi dari buku Anomali Jiwa karya Dr. Iskandar Junaidi yang editornya adalah Dr. Andes Dorce Tandung, MSI. Diterbitkan oleh penerbit Andi ya. Di bab pertama justru ternyata yang dibahas saat ini. Silahkan dibeli saja bukunya ya di toko buku terdekat. Begini, psikosomatis itu suatu penyimpangan jiwa ya ternyata. Lebih tepatnya begini. Penyimpangan jiwa atau anomali jiwa sering hadir dalam kehidupan seorang tanpa disadari karena muncul secara perlahan dan biasanya ringan. Di antara beberapa penyakit kejiwaan, ada yang berdampak langsung sebagai gejala fisik, tetapi beberapa pengaruh penyimpangan jiwa tidak muncul jelas dalam gejala fisik. Dampak anomali jiwa pada fisik dapat muncul dengan sangat beragam, di antaranya memberi efek terhadap selera makan atau gangguan fisik ringan lainnya. Banyak keluhan gejala penyakit berawal dari masalah gangguan pikiran yang berat. Ya, sebelum ke definisi, pernah nggak sih kita itu perasaan nggak ada riwayat penyakit fisik A, B, C misalnya yang kita rasakan, tapi kok tiba-tiba sakit gitu loh. Pas kebetulan ketika kita bertanya kenapa ya, kita ingat bahwa kondisi emosi kita tuh lagi gak stabil alias lagi down-downnya banget lah gitu. Maka hati-hati kalau bagi teman-teman yang emosinya naik turun, malah banyak turunnya itu dalam arti negatifnya, coba dicek kembali, kalau bisa ya distabilkan kembali ya. Oke, langsung ke definisi psikosomatis. Psikosomatis merupakan suatu gangguan fisik yang disebabkan oleh kondisi kejiwaan seseorang, di mana kondisi psikis atau emosional langsung menimbulkan gangguan pada fisik. Ngeri juga ya. Pada kasus ini, secara fisik sebenarnya tidak ada masalah, tapi mengeluhkan sakit akibat pengaruh psikis, emosi, atau pikirannya yang sedang bermasalah. Gejalanya ini cukup banyak ya gejalanya. Psikosomatis bisa timbul dalam beberapa keluhan umum, misalnya keluhan nyeri perut atau mah, sakit di dada, atau rasa sesak napas. Keluhan seperti ini tentu saja tidak akan membaik bila diatasi dengan obat sakit perut atau sesak napas. Jika dilakukan pemeriksaan juga tidak akan ditemukan adanya gangguan pada lambung atau dadanya. Gejala biasanya diketahui dari wawancara atau dialog. Nah, makanya penting nih ketika kita merasakan sakit padahal kita merasa baik-baik saja, tapi kok bener nih sakit nih, ada apa gitu kan. Penting untuk didialogkan, di mana penderita selalu memikirkan hal-hal yang ia anggap penting, misalnya takut kehilangan jabatan, harta atau orang yang disayangi, dan sebagainya. Beban pikiran tersebut bermanifestasi menjadi keluhan fisik berupa nyeri lambung, nyeri dada, nyeri kepala, atau gangguan fisik lainnya. Jadi ya gejala psikosomatis harus dibedakan dengan perasaan gugup, canggung, atau demam panggung. Gugup hanya menyebabkan perasaan tidak nyaman sesaat, yaitu ketika kejadian yang membuat gugup akan dimulai, dan beberapa menit setelah berlangsung, rasa gugup biasanya hilang dengan sendirinya. Betul. Ciri khas gangguan psikosomatis adalah adanya keluhan fisik yang berulang dalam jangka waktu lama. Namun secara diagnosis fisik pasien dinyatakan baik-baik saja.
Nah ini nih. Ciri khas gangguan psikosomatis itu adanya keluhan fisik yang berulang dalam jangka waktu lama, namun secara diagnostik fisik pasien dinyatakan baik-baik saja. Nah, ayo. Tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Umumnya keluhannya banyak, tidak hanya lambung atau dada, melainkan seluruh organ tubuh bisa dirasakan sakit. Bahkan pada kasus gangguan psikosomatis yang berat, ternyata ada yang berat juga. Penderita bisa mengalami gangguan pada mata, masalah kelamin, atau masalah seksual seperti susah ereksi dan ejakulasi. Ini yang disebut pseudoneurological effect. Gimana nih? Yang disebut pseudoneurological effect. Yaitu tahapan di mana beban pikiran mempengaruhi sarafnya. Ya jangan-jangan aku juga terserang. Ya, semoga kita jauhkan ya. Lanjut ya. Nih penyebabnya. Penyebab psikosomatis disebabkan oleh beban pikiran yang tidak terselesaikan atau tidak tersalurkan dalam waktu cukup lama. Sebagai contoh nih, dalam buku ini ya, bila penderita tidak memiliki teman untuk menceritakan bebannya atau tidak ada teman untuk curhat, maka ia akan menyimpan beban pikirannya sendiri. Keadaan ini lambat laun akan menumpuk dalam benaknya dan suatu saat akan melampaui ambang batas ketahanannya dalam menahan beban psikologis. Kemudian timbul keluhan pada fisiknya. Nah ini penting makanya. Tapi sekarang kan ada status WA, Instagram, apapun itu ya untuk mencurhatkan sesuatu. Itu bisa jadi alternatif sih. Tapi efeknya nggak terlalu mengobati lah. Hanya sebatas. Bahkan ada yang bermasalah sih kalau lewat status. Ya, yang penting kita cari orang yang tepat deh untuk teman curhat. Nah, lanjut ya. Oke, lanjut. Gangguan psikosomatis ini paling sering terjadi pada usia awal 30-an, yang kemungkinan pada usia ini seseorang mulai berpisah dari keluarganya, hidup mandiri, dan harus menanggung beban hidupnya sendiri. Perubahan tanggung jawab ini tentu akan membebani seseorang yang jika tidak akan memperberat pikirannya. Jika tidak siap akan memperberat pikirannya. Sedangkan anak-anak umumnya bisa terhindari dari gangguan ini karena mereka belum memiliki tanggung jawab penuh dalam hidupnya. Ya anak-anak masih bisa mengandalkan orang lain untuk menolong dan memikul bebannya. Nah terakhir nih, itu tadi masa-masa pada umumnya ya. Dan sekarang terakhir itu pengobatannya. Kalau dari buku ini di halaman 4, penderita psikosomatis harus diberikan pengobatan psikoterapi yang bertujuan untuk menggali masalah beban psikologis yang tersembunyi. Dengan harapan, setelah masalah pikirannya dihilangkan, keluhan fisik pasien turut hilang. Cara lain adalah dengan diberikan obat penenang antidepresan. Dengan harapan, penderita tidak terlalu tegang dalam menghadapi persoalan hidupnya dan secara bersamaan menjalani terapi psikis. Ribet. Ya untuk yang kedua, yang obat depresan itu kita harus pergi ke psikiater. Kalau yang pertama kita bisa cari orang yang tepat. Ya emang sih ke psikiater semuanya. Tapi ya cari orang yang tepat untuk menyalurkan masalah kita, yang mau mendengar gitu. Ya karena memang banyak orang yang punya kuping tapi tak mau mendengar pada saat ini. Maka carilah orang yang punya kuping dan bersedia untuk mendengarkan. Walaupun keluhan kita itu tidak penting untuk dia, tapi seenggaknya dia itu mau mendengarkan. Oke. Jadi pesan saya, tetaplah jaga kesehatan mental karena ternyata akan berpengaruh terhadap fisik kita. Salam sehat dari saya, salam damai. Udah aja dulu ya. Gitu aja. Berbagi informasinya. Jangan lupa baca buku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.